Bagaimanapun, PDIP dan Partai Demokrat ini merupakan dua partai yang punya pengalaman sebagai the ruling party, tapi juga sebagai partai oposisi. Mungkin tidak banyak yang punya pengalaman seperti itu. Paripurna. Puan dan AHY mesra, Anies dan Nasdem berana. Ditulis oleh Ertuni di siword.com. PD Perjuangan dan Partai Demokrat semakin akrab. Dua petinggi partai, Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY bertemu di Gelora Bung Karno hari ini. Waduh, ada yang kepanasan nih. Adapun sejumlah elit PDIP dan Demokrat sudah tiba lebih dulu. Mereka tampak menunjukkan keakraban saat bertemu. Tidak sedikit di antara mereka yang berpelukan, setelah itu mereka berfoto bersama sambil mengacungkan jempol. Jangan-jangan mengacungkan jempol ke Nasional Demokrat ya? Aduh, jangan dikasih jempol dong. Syahrul Yassin Limpo masih belum diperiksa KPK. Belum lagi banyak kader Nasional Demokrat yang memundurkan diri. Jangan nambah lagi beban pikiran Om Brewok dong. Tampaknya kedua belah pihak telah melupakan masa lalu, di mana waktu itu Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY mencalonkan diri dan terpilih sebagai presiden. Ia mengalahkan calon presiden petahana yang juga atasannya di kabinet, Megawati Soekarno Putri. Ini awal mulanya luka antara kedua belah pihak memerah lantas bernanah. Tapi awas ya, luka memang tidak bisa bicara. Selanjutnya dua periode pemerintahan SBY, PDIP menjadi oposisi di parlemen. Hal yang sama saat calon presiden PDIP, Joko Widodo menang di Pilpres 2014. Demokrat pun memilih berada di luar pemerintahan. Nah, pertemuan kedua belah pihak ini menghadirkan aroma-aroma peta politik yang berubah, di mana kita bisa mencium potensi bubarnya KPP di tengah pertemuan AHY dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang begitu mesra. Sekretaris Jenderal kedua partai yang saling berpelukan tentunya menambah luka yang membara di kubu sebelah. Satu hal yang mesti kita ingat bahwa jika Demokrat jadi pindah ke PDIP, praktis koalisi perubahan tidak memenuhi syarat PT 20%. Ini artinya Anies akan berpeluang menjadi gelandangan politik. Nah, walaupun pasca pertemuan kedua belah pihak ini masing-masing tetap setia pada koalisi saat ini. Namun, Demokrat kan pernah mengancam agar Anies Baswedan segera mengumumkan calon wakil presiden di bulan ini. Ancaman ini bisa saja terbukti jika Nasdem menghambat ruang gerak AHY dalam memperoleh posisi calon wakil presiden. Sejauh ini Anies dan Ganjar sama-sama belum memiliki calon wakil presiden. Diisukan AHY menjadi kandidat kuat menjadi pendamping Anies. Namun tidak mungkin Nasdem membiarkan AHY begitu leluasa. Sementara Ganjar telah ditawari Erick Thohir oleh PAN dan Sandiaga Uno dari PPP. Nanti kita lihat saja ya bagaimana perkembangannya. Begitulah rumput yang bergoyang. DPP PDIP Puan Maharani akan menemui Ketua Umum Nasdem Surya Paloh. Menurutnya, Nasdem perlu mendorong agar komunikasi antara Surya Paloh dan Puan terjalin kembali. Ia menilai silaturahmi mesti dirajut meski dengan parpol yang memiliki langkah politik berbeda. Dalam kesempatan itu, Sugeng juga menekankan koalisi perubahan untuk persatuan masih solid. Ia juga tidak memiliki kecurigaan dan ketakutan bahwa Demokrat bakal berpaling setelah bertemu PDI Perjuangan. Anies deg-deg ser mendengar Surya Paloh wacanakan silaturahmi ke PDIP. Ditulis oleh Suparmin di siword.com. Seperti yang kita ketahui, berita tentang wacana pertemuan antara Ketum Demokrat AHY dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani sempat menghebohkan perpolitikan tanah air. Diberitakan Sekretaris Jenderal kedua parpol telah melakukan komunikasi di Jakarta Minggu 11 Juni 2023 guna membahas pertemuan tersebut. Bahkan AHY mengatakan akan menggelar karpet merah untuk tamu istimewanya tersebut. Berdasarkan informasi dari Puan, AHY turut dipertimbangkan menjadi bakal calon wakil presiden oleh PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo dalam pemilihan presiden 2024 mendatang. Atas rencana pertemuan tersebut, banyak pengamat menyatakan bisa jadi AHY beserta Partai Demokratnya akan berpindah ke lain hati. Karena di kubu koalisi diyakini sangat berat menjadikan AHY sebagai cawapres Anies Baswedan. Dan rencana pertemuan tersebut diyakini oleh Nasdem sebagai pengkhianatan sebuah koalisi. Cekcok dan kisruh antara Nasdem dan Demokrat dikabarkan juga semakin memanas. Dan karena hal inilah akhirnya memicu banyak dugaan-dugaan dari para pengamat-pengamat politik tanah air
bahwa koalisi perubahan untuk persatuan saat ini sedang di ujung kehancuran. Belum usai kabar ini, kemudian ada kabar lagi bahwa ternyata Demokrat dan PKS dianggap yang paling bersalah akibat dari terus anjloknya elektabilitas Anies Baswedan. Hal ini dikemukakan langsung oleh Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, yaitu Ahmad Ali kepada awak media, Senin 12 Juni 2023. Kedua partai tersebut dianggap oleh Nasdem sangat tidak serius menggaungkan Anies Baswedan selaku bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Bahkan Ahmad Ali menyebut ketidakseriusan Partai Demokrat dan PKS lah yang menyebabkan elektabilitas Anies Baswedan terus konsisten di urutan ketiga. Bahkan tiap hari makin kian terjungkal. Baik PKS maupun Demokrat sepertinya tidak akan terima bila dijadikan tempat melempar kesalahan atas terus anjloknya elektabilitas Anies Baswedan. Dan belum juga reda aksi saling tuding di internal kubu Koalisi Perubahan ini. Jadi kembali dikejutkan dengan wacana bahwa Surya Paloh akan merencanakan pertemuan dengan PDIP yaitu guna membahas koalisi. Nah, jadi di sini Anies Baswedan pun semakin kebingungan dan semakin tidak mengerti ada apa dengan Surya Paloh. Apa dia juga mau mengkhianati dirinya? Mungkin itu pertanyaan besar di dalam dirinya saat ini. Seperti yang kita ketahui, politik itu tidak mengenal kawan dan lawan, bahkan dikatakan oleh para orang bijak di dunia ini bahwa politik itu tidak ada musuh atau teman yang abadi, yang ada hanya kepentingan dari kekuasaan. Walaupun Iwan Fals dalam lagunya pernah mengatakan bahwa tidak selamanya politik itu kejam, tapi bagi sebagian orang seperti contohnya si Amin Rais pasti akan berpendapat bahwa politik itu bukan hanya kejam, tapi benar-benar sadis dan mengerikan. Apalagi ditambah pengalaman dirinya pernah didepak oleh PAN, yaitu partai yang telah dibesarkan selama ini. Dan bila ke depan baik Demokrat maupun Nasdem ternyata bergabung dengan PDIP, hal tersebut sangat wajar karena masing-masing pihak itu punya kepentingan dan pasti hal tersebut akan dianggap masih rasional walaupun harus mengorbankan seorang Anies Baswedan. Tapi di sini bila kita membayangkan hal tersebut sampai terjadi, semoga saja tidak ya. Maka di sini yang sedih tentu saja Anies Baswedan. Karena kita tahu walaupun Anies ini hasrat politiknya untuk menjadi presiden sangat di luar nalar sudah berasa di ubun-ubun. Tapi bila tidak didukung oleh parpol, maka mimpinya seolah akan buyar kacau berantakan. Seperti halnya ketika ada orang bermimpi lalu disiram seember kobokan. Dalam setengah sadar sambil menatap badannya yang basah kuyup, dalam hatinya pasti sedih, pilu, kedinginan, hampir menangis. Kaget bercampur geram, semua berkumpul jadi satu. Dirinya seolah seperti tak tahu harus berbuat apa.